Silakan. Ayo. Ini baru satu loh. Saya yang satu. nanya. Siap. Kalau untuk penempatan kata ila yaumiddin sama ila yaumil qiyamah di apa tuh? Maksudnya penempatannya di mana? Untuk dalam kata apa gitu? Itu sebenarnya susunan. Keindahan bahasa aja. Jadi di dalam bahasa Arab itu biasanya orang-orang yang sastra kalau belakangannya semua. Kalau en semua. Ila yaumil qiyamah biasanya mulai dengan bismillah. Alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Supaya ngapa? Ngarah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kalau ila yaumiddin tadi ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kan? Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Ya kan? Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. Amma batin. Amma batin. Sama Mbak Du. Kali ini ada deh. Sama Mbak Din. Besok bulan gitu ada yang sama Mbak Din. Ini dia. Paham Mbak Din, paham? Itu hanya susunan ya. Keindahan sastra, keindahan bahasa. Sebenarnya mau Mbak Din. Ya. Simpel banget pertanyaannya. Ayo yang lain. Hanya waktu masih banyak, masih 15 menit. 15 menit aja udah korting setengah jam ini. Diskon setengah jam udah. Karena mulainya udah hampir jam 9. Waktu kuliah kita 90 menit. Ini baru 45 menit. Berarti ternyata 1 jam cuma. 1 jam makan dulu. Jadi saya nggak korupsi ya. Karena mulainya yang Iya. Ya. Masih ada? Ayo silakan. Ya siapa? Boleh tidak kalau menyampaikan suatu ceramah tanpa hadis, boleh apa enggak? Boleh. Boleh. Ceramah tanpa Al-Quran, tanpa hadis, boleh. Oh, ceramah. Kalau khutbah, Khotbah nggak boleh karena salah satu rukunnya menyampaikan ayat Al-Quran. hadis. Kalau hadis, Hadis nggak boleh juga hadis, apa wajib? sama. Jadi usul, jadi asal usul yang disampaikan kan jelas. Asal usul wasiat itu dari siapa? Kalau nggak dari Allah, berarti dari Rasul. Dari Rasulullah pun datangnya dari, karena Rasulullah itu apapun yang disampaikan pasti dari Allah. Dia nggak pernah dari dirinya sendiri. La yantiku anil hawa in huwa ila wahyun uha. La yantiku Nabi Muhammad itu dia tidak berbicara anil hawa berdasarkan keinginan hawa nafsunya. La yantiku anil hawa in huwa, bahwa sesungguhnya dia itu ila melainkan wahyun uha. Yang diucapkan adalah wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Makanya di dalam khutbah ya salah satu rukunnya membaca ayat Al-Quran atau membaca hadis. Karena Al-Quran juga hadis, tapi aksanal hadis. Sumbernya mana? Kalau khutbah nggak boleh, karena khutbah itu rukun. Kalau ceramah nggak terikat rukun. Untung tidak terikat rukun, tetapi sebagai mubalek, penyampai, ya kan, menyampaikan seruan, mubalek, dai ya, dakwah seruan. Kalau mubalek itu menyampaikan, artinya menyampaikan seruan. Terus mubalek Islam, dai Islam itu menyampaikan seruan apa? Seruan hawa nafsunya diri, apa seruan Allah? Bukan kepentingan pribadi kan? Kalau kepentingan pribadi di arisan aja.
Ayo dulur-dulur arisan gitu. Ya kan? Nah, beda ini posisimu balik. Tahu ya? Harus itu. Makanya di sini pentingnya Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu nilainya sampai luar biasa ini, tentunya kan nggak bisa dilakukan dengan semaunya ya. Pekerjaan itu bisa punya nilai kebaikan nggak kalau mengerjakannya semaunya? Harus teliti, hati-hati, yang pas. Bagaimana kalau orang penyeru Al-Quran sementara dia tidak mengerti Al-Quran? Saya tanya boleh? Seluruh dunia, negara yang mayoritas penduduknya Muslim, negara mana? Indonesia. Jadi Indonesia satu negara yang mayoritas paling banyak penduduknya Muslim. Jadi bisa dipastikan kalau ada satu keluarga ini isinya 100 orang, yang 80 orang Muslim. Itu di Indonesia ini 80% misalnya ya. Yang 20% itu kumpulan. Ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, ya kan? Ada Sontoloyo, Katolojo, Todrun, macam-macam lah. Itu 20%, kecil sekali. 80% itu, bahkan sampai 90% itu Muslim. Jadi Indonesia itu negara yang mayoritas penduduknya Muslim terbesar seluruh dunia. Pondok pesantren paling banyak Indonesia. Indo. Penghafal Al-Quran paling banyak Indonesia. Penghafal. Juara tilawatil Quran Indonesia. Jamaah haji paling banyak sampai nolak-nolak Indonesia. Jable Indonesia. Suka keterusan ya. Oke ya. Mayoritas Muslim Indonesia ketika ditanya, ya, kitab yang digunakan sebagai pedoman atau pegangan hidup Muslim itu kitab apa? Al-Quran. Keren kan? Semua jawab Al-Quran. Sudah pernah belum mengadakan survei atau penelitian? Indonesia ini terkenal punya lembaga-lembaga survei. Handal, hebat, banyak lembaga survei. Lembaga survei Indonesia itu hebat. Saking hebatnya apa? Pemilu belum selesai, yang menang udah ketahuan. Loh, fakta apa fiktif? Loh, coba lembaga survei itu sekali-kali menyurvei umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Berapa persen umat Islam Indonesia yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid? Jangan-jangan gurunya juga nggak ngerti tajwid. Jangan-jangan, bukan menuduh, bukan. Jangan-jangan kok. Jangan-jangan. Ini pengembangan loh ini. Di dalam ceramah boleh. Ini pengembangan. Pengembangan secara umum, fakta di lapangan, implementasi. Coba cek, bener nggak? Al-Quran dijadikan pegangan hidup atau pedoman hidup oleh mayoritas Muslim Indonesia, sehingga kaum muslimin Indonesia semuanya menjadi orang beriman dan bertakwa. Kalau memang benar itu pedomannya Al-Quran, kemudian dia menjadi orang yang beriman bertakwa, mesti keberkahan melimpah dari langit dan bumi. Walau anak ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibu. Jikalau penduduk satu negeri ini sudah beriman dan bertakwa karena pedoman hidupnya Al-Quran, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i, pasti aku bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi selanjutnya yaitu katakan walakin kazzabu,
dan akan tetapi kebanyakan sebagian besar mereka berdusta. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka aku siksa mereka, aku bikin menderita mereka, aku bikin kekhawatiran, kegaluhan, kegundahan, ketidaktentraman. Kenapa? Akibat ulah mereka sendiri yang membelakangi Al-Quran, mendustakan Al-Quran. Halo? Halo? Ini makin keren ini. Tersinggung? Tersinggung? Harus. Dia Pak tersinggung. Itu. Jadi di antara mayoritas umat Islam disurvei berapa jumlah umat Islam yang ada, berapa persen yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid. Seandainya udah sekian persen Pak yang bisa. Nah, dari sekian persen yang sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai kaidah ilmu tajwid, disurvei lagi berapa persen yang mengerti makna-makna yang ada di dalam ayat Al-Quran. Makin besar apa makin muncrat? Survei lagi. Kecil lagi. Di antara kaum muslimin yang sudah ngerti maknanya Al-Quran, berapa persen yang mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupannya? Gak ada Pak. Gak ada Ibu. Al-Quran ngalor, Kita ngecil. orangnya Ngecil. kalau Al-Quran ngalor orangnya diem aja masih lumayan tuh. Lumayan ya. Lumayan. Al-Quran ngalor dia diem aja Ya mendekati. masih lumayan lah. Lumayan. Dekat. Tapi saya pernah Lumayan. menjauh. Malah Al-Quran ngalor dia Itu menjauh. berlawanan apa? Lawanan. Kalau yang diem mungkin masih meneliti kebenaran, belum yakin jadi diem. Nanti kalau udah yakin baru gitu. Diem tapi ngidul. Makanya saya ibu-ibu kota saya nggak ikut. Ibu-ibu semaan, walaupun saya yang memotivasi semaan, ibu-ibu semaan, bapak semaan. Saya ikut nggak? Saya yakin di antara ibu-ibu yang ikut semaan, Pak Yai itu dia kan dia yang ini. Enggak pada sendiri, dia malah rokok aja kopi di. Tapi entah doyan semaan, gorengannya turun, ikut makan. Enggak lah. Oh, kita nggak tahu, ya kan? Ya. Orang banyak, ya kan? Kenapa sama nggak pernah tanya kepada saya? Kali-kali jujur aja. Pak, dulu yang dulu semaan berapa? Orang udah bersemaan tuh, udah pada kataman sampai 3 kali. Kok bapak nggak pernah ikut? Udah pernah ada yang datang ke saya nanya gitu? Kenapa nggak banyak? Takut enggak? Apa alasan takutnya? Sama juga kayak bahasan kemarin tuh. Rasa takut itulah yang justru menjadikan orang itu lari dari rahmat Allah. Contoh, hujan itu rahmat Allah bukan? Man. Saya orang yang lari dari rahmat Allah. Hujan. Saya lagi jalan, datang hujan, lari saya. Katanya hujan rahmat Allah atau melamar. Kenapa? Rasa takut. Pikiran tuh ya. Justru yang banyak dapat rahmat itu anak kecil-kecil itu loh. Senang. Hujan, mak, aku mau hujanan ya. Oh, maknya yang takut. Jangan nanti pilih. Makanya yang banyak dapat kasih sayang Tuhan itu yang anak-anak itu. Di Quran ada itu. Hujan adalah rahmat Allah. Ada itu. Sempat hujan-hujanan biar sekolah lagi ngajar. Hujan kita lari dulu ke lapangan. Hujan-hujanan. Kenapa maknya bapaknya nggak ikut hujan-hujanan sambil dampingi anaknya? Ikut berenang di sebelah sono kan enak. Siapa itu? Betty itu yang berenang. Iya. Anak siapa itu? Anak Pak Yai. Anak Pak Yai lagi Berenangnya di situ. Oh. Mengamalkan dia lagi mengamalkan. Kalau ada yang nanya gitu, sedang menggapai rahmat Allah. Kalau yang ngerti, kalau yang Loh, lagi orang stres bayar. Baca kayu saya bayar. Itu kan bagian dari rahmat Allah. Coba kalau ibu mengambil ke Tayuda atau ke sana,
Iya. keluar duit, anak-anak mau berenang di situ, jangan, alhamdulillah anak gua ngerti banget, gua lagi gak punya duit, gak bisa ngajak berenang ke Tirta Yuda, rahmat Allah bukan? Lu malah galak. Aduh, tanya kenapa takut? Rahmat Allah kalau mau nanya, saya akan jawab. Coba sekarang nanya, kenapa bapak gak ikut Kataman? Kenapa bapak gak ikut Semaan? Nanya loh. Udah diwakili, kenapa gitu? Hah? Udah diwakili. Oh diwakilin bapak Ya udah, untuk saya tanya kenapa? dan jawab. Kenapa? Emang saya dalang harus tanya sendiri jawab sendiri. Kenapa gitu? Nah, Iya. jawabannya cuma satu saya. Saya kalau baca Quran saya tersinggung. Nah, iya gitu. Kenapa? Ketika saya baca innalladzina kafaru sawaun alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu diperingatkan nggak diperingatkan, dikasih tahu nggak dikasih tahu, dinasihati nggak dinasihati, sawaun alaihim. Begitu-gitu juga sama saja bagi mereka. Kok ini persis saya. Udah dibilangin tawajuhan itu kewajiban orang, kok tawajuhan, kok nggak berangkat tawajuhan juga. Bolak-balik diingetin, kok masih gitu nggak berangkat-berangkat juga. Padahal ya mubayaah juga. Pas ngoco ayat itu, lah kok persis saya ini, tersinggung saya. Begitu baca ayat, yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yabda'una ila anfusahum wa ma yasurun. Mereka itu suka membohongi Allah dan bohongi orang beriman. Lah kok sama, mirip-mirip saya. Tersinggung saya. Wa ma yabda'una ila anfusahum. Kok biasa kok bohongin diri saya sendiri. Malah mirip. Begitu dibacakan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah tergetar hatinya. Kok belas nggak mirip? Tersinggung. Aku jadi sungkan malu karena dewi nek maca Quran ini. Itu alasan saya nggak ikut. Makanya alhamdulillah jenengan semua itu nggak paham Al-Quran. Jadi nggak pernah tersinggung sama Al-Quran. Iya Pak. Sebabnya Itu sudah Tapi jadi menjadi makhluk yang sangat lucu. Mengakui pedomannya kitab suci Al-Quran ini orang paham. Saya kok pedomannya apa? Pernah melihat ular? Ya, Ular, tahu, ulet, tahu. ulo. Ulo sama ular sama, kalau ulet tuh yang kecil. Karena kalau di Jawa ulo. Ulo, kalau Sama di sini ular. ular. Kalau di sini Kalau ular itu ulat, kalau ulo itu ular. Ada yang bilang ula. Ular. Nah, pada ular. Ula kan? Ular. Tahu ya? Enggak ular. Apa bedanya ula sama ulet? Ula atau ular itu binatang yang senang tapa. Betul? Suka tapa nggak ular? Pak. Tapa. Ini wawasan. Iya. Ular ya, suka tapa ya. Ulat Apa juga? suka tapa nggak? Suka. Suka tapa. Dua-dua dia sama-sama tapa. Di ada metamorfose itu, ada itu prosesnya sebelum ini. Itu kalau nggak 40 hari, 36 sampai 40 hari. Dua-duanya sama-sama tapa. Sama. Ketika tapa, dia menyendiri. Diam. Menyendiri dan berdiam diri. Tidak pernah pergi kemana-mana. Ular masuk ke dalam gua. Diam melungker. Diam nggak ngapa-ngapain, pokoknya diam dan nggak pernah pergi kemana-mana. Ulat sama. Menyembunyikan diri. Diam dan nggak pernah kemana-mana. Hasilnya berbeda. Ular selesai tapa, apa yang terjadi? ular sama adik, kasih kulit sama adik. Ganti kulit, melungsungi. Ganti baju.
ganti baju, tapi tetap jadi ular apa tidak? tetap Tetap ular. Warnanya tetap namanya juga ular, cuman ganti baju, asal tapa gonta ganti, baju, habis tapa bajunya baru, ulat habis tapa. Ketika ulat tapa, ya bentuknya berubah apa tidak? berubah, Bentuknya berubah. Namanya berubah apa enggak? berubah, Jadi apa? kupu, Kepompong. kepompong dulu iya, kepompong ulat, kepompong baru kupu-kupu ya. Kepompong. Tadinya ada bulunya, ada kakinya, pas berubah cuman bulat kepompong gitu doang. Mulus. Ya. Ya. Saya pernah ngupas itu, bungkusnya itu dikupas susah itu, harus disobek itu. Saya bayangin selama 40 hari itu belum pernah saya nemuin orang kasihan sama ulat. Itu ulat lagi apa, siapa yang mau ngasih makan? Kasih makan kok kasih air, enggak ada. Tapi kok ya nggak mati, tambah gemuk, mulus cakep gitu, namanya entung. Saya penasaran tak sobek pakai pisau. Begitu tak sobek tak pegang begini. Apa yang dia lakukan juga saya pegang? Begini. Terus saja, nggak mau tahu siapa yang tetap aja begini, nggak mau terganggu, belas tetap. Padahal udah tak pegang. Akhirnya apa? Saya diajari, entung, dikit jolok ngene tak jawab. Siapa yang pernah lihat ini? Aku pernah Wong desa ngeliat. ya. Itu belum waktunya. Tapi ketika dia lagi pas saatnya yang sudah selesai dia masa tapanya, dia bisa keluar sendiri, tidak ada yang bantu. Berubah nggak? Berubah. Jadi apa? Keluar sayapnya itu. Bentuknya berubah, namanya berubah. Jalannya kayak ulet nggak? Enggak. Waktu ulet jalannya gimana? Melayap, melayap, berangkat. Makanannya apa? Apa aja Hancur semua daun-daunan. daun. Pas begitu tapa, berubah bentuknya, namanya juga berubah menjadi Kupu-kupu. bukan kepompong. Begitu tapanya selesai, berubah jadi Kupu-kupu. sikapnya pun Berubah. tidak lagi gremet tapi Terbang. makanannya pun berubah. Tidak lagi dedaunan yang hancur, tetapi menghisap madu. Keren? Keren. Bukan hanya untuk dirinya menghisap madu, tapi dia bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang ada di sekelilingnya, dan dia bermanfaat membantu pembuahan bagi pohon-pohon yang ada. Pembuahan ini akhirnya besok buahnya mangga, buahnya pepaya, buahnya itu sing mangan sapa? Manusia. Sampean. Iya saya. Saya sakit kuku. Oke. Nah, kita sekarang sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji yang dikaji Al-Quran, sama-sama 30 juz. Bagaimana? Sudah ada perubahan? Loh, dulu Pak Warto jalannya nggak di tempat-tempat begini, di jalanan. Ya, minumannya keren, makanannya keren. Tapi kedua, harimau kecil. Begitu tapa, 4 tahun. Berubah jadi Pak Ustad. Yang tadinya pakai jeep, ada mata ribbon, rambut gondok, Pakai sarung. aroma, baunya minyak nyong-nyong, coaan, gaya-gaya kayak ini berganggu. Namanya juga diganti, Ustaz. Selesai apa? Gua terbang kemana-mana.
Terus orang nanya, Pak Warto jangan ditiru-tiru, dia mah jam terbangnya udah jauh. Kemana-mana, beda. Bentuknya berubah, sebutannya Beda. Pak Kiai, Pak Kiai Haji. Tambah ganti lagi Murabbi Syekhina wa Murabbi Ruhina Syekh Al-Hajj. Di pasai-pasai Al-Hajj. Ya, kau tahu pasai batinku. Bagaimana dengan panjenengan saya? Masih belum. Masih Kayak ini. Kayak ini. Kawan-kawan pasti kak. Enggak, aku cerita ular dengan Bulat. nah sama asal habis poso yang di itu apa? Baju baru lagi. Berarti kayak ulat. Asal habis puasa 30 hari yang dipikirin baju baru yang dibuka enggak TikTok, Shopee. Apal banget ya. Ada. Ini gara-garanya nih. Jadi apa? Apal banget jangan-jangan. Enggak. Ini cuma cerita ya, cerita. Ada yang menanyakan? Cekap? Kak. Cekap. Kayak ular. Kalau ada pertanyaan, Madut? Kalau cekap, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga membawa kehidupan kita sebagai satu perubahan yang lebih baik dari hari ke hari hingga akhir hayat kita mencapai akhir hayat yang husnul khotimah. Dan dengan baca hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Muhammad.